Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi podcast kita pada hari ini. Perkenalkan saya host Mufti Fahrizal, di mana kita akan mengundang pemateri kita dari Kementerian Agama, Satker Stain Mandeling Natal, Bapak Alimuddin MHI. Apa kabar Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Tidak lama lagi kita akan mendengarkan materi yang diberikan oleh Bapak Alimuddin MHI. Waktu dan tempat kita persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, apa kabar wabarakatuh. semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini secara singkat kita akan coba jelaskan segala sesuatu yang menyangkut hal nilai-nilai dasar ASN ya. Dalam hal ini seringkali disingkat dengan istilah aneka. Ya, ini sudah tidak asing lagi bagi para ASN, baik itu yang sudah betul-betul resmi menjadi ASN maupun calon ASN. Baik, dari konsep aneka tersebut kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama dari A. Apa itu A? A di situ adalah akuntabilitas. Ya, sebagaimana tata bahasa kata akun itu berasal dari kata perhitungan ya sebetulnya. Apa yang dihitung di situ? Akun di situ bermakna perhitungan akan pertanggungjawaban dari setiap kinerja yang dilakukan oleh ASN. Jadi untuk menjadi seorang ASN itu tidak main-main. Ya, setiap kinerja yang dia lakukan harus memang betul-betul dipertanggungjawabkan. Ya, kalau kita biasanya ada salah satu contohnya seperti laporan kinerja dan lain-lain sebagainya. Itu secara ringkas saja. Secara umumnya tingkatan akuntabilitas ada lebih kurang 5 ya, dimulai dari akuntabilitas stakeholder, akuntabilitas organisasi, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas individu, dan yang terakhir akuntabilitas personal. Itu pada pucuk tertinggi itu ada namanya akuntabilitas stakeholder. Itu bermakna bahwasanya yang namanya ASN itu memang harus betul-betul bertanggung jawab kepada orang-orang yang memang betul-betul mengharapkan kinerja terbaik dari seorang ASN. Ya, di sini termasuk juga salah satu contohnya pimpinan, bahkan masyarakat sekalipun ini merupakan objek yang harus memang dipertanggungjawabkan oleh seorang ASN. Berikut ada namanya indikator nilai akuntabilitas ya. Yang pertama ada keadilan, kejelasan, ada integritas, konsistensi, transparansi, keseimbangan, kepemimpinan, kepercayaan, dan tanggung jawab. Baik, itu yang pertama mengenai akuntabilitas. Sementara yang kedua ada namanya nasionalisme ya. Sebagaimana kata nasionalisme yaitu seringkali diucapkan, apalagi ini momentumnya 17 Agustus ya, jiwa nasionalisme seorang memang harus betul-betul diuji ya, bahkan dipraktekkan dalam aktualisasi hidup sehari-hari. Nasionalisme itu bermakna secara umum sebagai sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya, wilayah, serta kesamaan cita-cita sekaligus tujuan. Ya, kalau kita kasih sedikit saja contoh sikap nasionalisme itu adalah ya, seperti rela berkorban, meski dalam hal yang terkecil sekalipun, seperti membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu etika, ya, etika publik. Ya, kalau kita bicara soal etika, ya kita mungkin sama-sama sudah paham sebagai negara timur, etika itu dapat dikatakan sebagai standar norma yang menentukan baik buruknya seseorang. Ada beberapa indikator sebetulnya kalau kita bicara soal atau terkait tentang etika, tapi karena terlalu panjang sedikit saja kita sampaikan. Yang pertama seperti memegang teguh ideologi negara Pancasila, setia mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan lain-lain sebagainya. Pokoknya segala sesuatu yang baik-baik deh, itu yang disebut secara umum sebagai etika. Selanjutnya yang keempat itu ada namanya komitmen mutu. Nah, ini kata komitmen menunjukkan adanya keistiqomahan ya seseorang, bahwasanya segala sesuatu yang menyangkut kinerja seorang ASN memang harus berporos kepada mutu kinerjanya.
Ya, kalau kita kasih contoh sebagai seorang ASN harus memberikan pelayanan terbaik ya kepada siapapun yang menginginkan pelayanan tersebut. Selanjutnya yang terakhir anti korupsi ya. Sebagaimana yang kita ketahui, korupsi itu bermakna satu perbuatan yang melanggar hukum ya. Contohnya ya banyak sekali. Dan salah satu contoh yang sangat sederhana sekali yang sering kali dilalaikan orang adalah berani korupsi waktu ya. Ini korupsi waktu sangat sering disepelekan orang. Nah, namun kalau kita bicara soal anti korupsi di sini, kita sudah memang harus betul-betul beri penekanan secara mendalam lewat karakter-karakter berani, jujur, kemudian menolak keburukan, menolak permintaan yang buruk dari siapapun juga. Nah, ini salah satu indikator atau nilai-nilai dasar dari anti korupsi. Baik, mungkin hanya demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Mungkin ada yang mau dipertanyakan nantinya ya, kami persilakan. Baik, luar biasa ya penjelasan dari Bapak Alimuddin MHI ya. Di sini Pak, ada dari netizen ingin bertanya Pak ya tentang anti korupsi Pak. Jadi di sini dia bertanya tentang nepotisme. Menurut Bapak nepotisme itu bagaimana Pak? Iya, baik, pertanyaannya yang sangat mendasar dan bagus sekali ya. Mengingat perihal ini seringkali terjadi di lingkungan kerja ya. Nepotisme itu umumnya sebagai salah satu upaya untuk mempermudah urusan orang-orang terdekat ya, baik karib kerabat dan lain sebagainya. Ini memang sejak dari zaman-zaman dahulu sudah seringkali terjadi. Namun satu hal yang perlu kita camkan adalah bahwasanya yang namanya indikator pekerjaan itu baik atau buruknya bukan tergantung siapa yang mengerjakan sesuatu, tapi bagaimana kualitas kinerja yang akan ditampilkan. Tak peduli apakah itu dari saudara sendiri atau mungkin tidak berhubungan dengan saudara sendiri sekalipun, tetap yang namanya komitmen pekerjaan itu yang harus diutamakan terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga nepotisme merupakan perilaku yang tidak baik, mengutamakan orang-orang terdekat, dan dikhawatirkan nanti akan menimbulkan kecemburuan sosial. Oh, berarti itu termasuk KKN juga ya Pak ya? Iya, itu bagian dari KKN ya. Terima kasih Pak ya. Luar biasa untuk penjelasan Bapak pada hari ini. Mudah-mudahan materi yang diberikan oleh Bapak Alimuddin MHI dapat kita jalankan atau kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.